Assalamualaikum, selamat pagi, siang, malam, sore. Kali ini Laras tuh mau siap-siap teman-teman, karena di kamarnya majikan yang paling tua, ini bos tua namanya ya. Ini kamarnya majikan yang paling tua itu kedatangan semut-semut lagi teman-teman. Karena mungkin mau musim dingin atau mau ada penghujan gitu, jadi semutnya tuh pada keluar gitu teman-teman. Nah, di sini tuh banyak banget semutnya, tapi semut yang bisa terbang gitu. Apa sih namanya? Pokoknya semutnya itu gede, bisa terbang. Nah, jadi mengganggu banget gitu. Dimana ada lampu dia terbang ngikutin lampu kayak gitu. Nah, ternyata setelah dibongkar ternyata di bawah ranjangnya bos tua aku ini ada sarangnya. Tadinya tuh di sebelah kamar bos tua ini kamarnya aku sama nenek. Nah, 2 malam tuh aku nggak bisa tidur tuh karena gara-gara semut. Terus aku semprot ya kan di kamar aku sendiri. Nah, akhirnya hilang selama 2 hari itu. Munculnya di kamar bos yang paling tua teman-teman. Ternyata di sini tuh sarangnya, gudangnya. Ya udah deh. Nah, sekarang aku jadi bongkar semua ini gudang-gudangnya ini. Ini tempat tidurnya teman-teman. Jadi cuman tempat tidurnya itu cuman papan, gak ada kasur gitu. Oh iya teman-teman yang belum like, subscribe, komen, Laras ucapkan yang belum subscribe monggo di subscribe dulu ya. Yang belum komen monggo di komen, yang belum like monggo di like dulu buat teman-teman semuanya ya. Soalnya Laras juga kalau kunjungan ke teman-teman itu selalu menekan tombol jempolnya, nggak pernah ketinggalan. Tapi banyak juga yang datang ke Laras itu tidak serta sama jempolnya. Ya nggak tahu, mungkin video Laras sendiri kurang bagus kali ya. Tapi Laras tuh nggak pilih-pilih video teman-teman, mau itu videonya bagus, mau itu videonya nggak bagus. Laras tuh selalu kasih jempol gitu, selalu kasih jempol dan komen gitu. Pokoknya antar jempol komen itu nggak pernah ketinggalan. Apalagi yang belum subscribe, pasti Laras itu langsung subscribe gitu. Tapi teman-teman kadang balikinnya tuh nggak kasih jempol juga. Di situ ini kenapa gitu ya. Jadi curhat dikit. Jadi curhat kan, kita di sini gotong royong kan teman-teman, ya kan? Kita di sini gotong royong. Udahlah jangan curhat lah. Kayaknya kayak terlalu gimana gitu ya kan. Oke, lanjut. Ini aku nyapu nih teman-teman. Nyapu, ternyata di situ gudangnya semut. Liatin, sampai segitu tanah pasir diangkat ke atas sampai segitu. Dasar ini si semut. Ternyata gudangnya ada di situ. Udah deh, bersih-bersih lagi deh. Tuh. Ini semutnya tuh sampai merayap kemana-mana gitu teman-teman, karena semutnya bisa terbang. Jadi di jendela dimanapun dia tuh nempel gitu. Si semutnya ini rese banget kan si semut. Aduh, jadi capeknya double. Maaf ya teman-teman, karena rumah di sini yang aku jaga sekarang ini rumah zaman dulu banget, rumah kuno banget. Jadi suasananya tuh bener-bener kayak di Indonesia banget gitu loh. Kayak di Indonesia yang pedalaman, kayak rumahnya Laras di rumah gitu, kayak di kampung gitu. Sama aja gitu ya. Dari ubinnya, dari semuanya itu sama kayak di Indonesia punya gitu. Maksudnya enggak, jadi kayak enggak berasa aku tuh di luar negeri gitu teman-teman. Enggak berasa aku tuh di luar negeri gitu. Jadi orang-orangnya itu sama, orang-orangnya itu pagi-pagi udah pada pergi ke ladang teman-teman, karena di sini tuh ada yang nanam sayur, ada yang
punya empang gitu, kayak apa ya, kayak kerang-kerang kecil, ada kolam-kolam kayak gitu, karena di sini dekat laut. Terus banyak orang kalau pagi hari itu pada pergi bawa cangkul lah, bawa alat-alat ke sawah gitu. Jadi sehari-hari tuh emang sepi di sini, karena kalau pagi udah nggak ada, orangnya udah pada keluar gitu kan. Nah terus di sini tuh kebanyakan nenek-nenek, kakek-kakek itu yang aku lihat hanya seberapa aja ya, nggak banyak kakek-kakek itu. Anak kecil apalagi teman-teman, di sini tuh nggak ada anak kecil, mungkin anak kecil cuma seberapa gitu ya. Jadi emang bener-bener kampung ini tuh isinya orang tua, dan kebanyakan nenek-nenek gitu, kebanyakan janda-janda tua di sini. Terus kebanyakan juga emang bener-bener nenek itu sendiri di rumah gitu, nggak ada orang lain, nggak ada anaknya, jadi dia tuh sendiri, suaminya meninggal, dianya sendiri. Kadang kasihan gitu yang lihat nenek-nenek di sini, mungkin mau ngambil pembantu nggak mampu gitu kan, mau ngambil pembantu nggak mampu uangnya gitu, jadi dia hidup sendiri. Banyak di sini tuh. Aku suka tanya, nenek kok kamu sendirian gitu, kamu nggak pengen ada yang jaga? Nggak mau katanya gitu kan, mahal ngambil orang katanya gitu. Oh kataku gitu kan, karena di sini tuh bener-bener nenek-nenek semua isinya. Yang kakek-kakek itu jarang banget, yang aku temuin di blok sini tuh jarang banget gitu. Emang kampungnya itu bener-bener sepi gitu. Tapi di sini tuh banyak orang jualan yang keliling gitu teman-teman, banyak banget yang keliling. Nih Laras sambil cerita ya, banyak yang keliling itu dari sayur keliling, ada tukang daging babi, daging-dagingan yang keliling, terus ada tukang sepeda keliling. Jadi orang jualan sepeda itu keliling teman-teman, keliling gitu, kayak nawarin sepeda gitu. Jadi bukan bengkel sepedanya aja, tapi jual sepedanya juga. Nah terus ada juga kayak benerin jendela gitu teman-teman. Jadi tukang jendela keliling. Nah, ada tukang jendela keliling juga. Terus ada tukang tahu busuk itu, yang jualan tahu busuk keliling ada juga. Terus ada jualan perabotan juga. Lengkap di sini tuh. Kemungkinan karena di sini isinya nenek-nenek, kemungkinan kemungkinan dia itu nggak bisa pergi jauh gitu. Jadi banyak yang keliling. Sebelumnya sih Laras waktu di sini awal-awal ya, maksudnya di Taiwan ini, tapi bukan di sininya, beda wilayah gitu. Yang pernah Laras temui itu hanya tukang sayur keliling sama perabotan keliling gitu, nggak selengkap di desa ini. Di desa ini tuh lengkap banget, dari orang jual sayur keliling, daging keliling, terus tukang tahu keliling, tukang sepeda keliling, tukang jendela keliling, perabotan keliling, pokoknya lengkap banget gitu, lengkap banget. Semua pada keliling-keliling, tukang penyedot WC semua itu kayak PLN apa semua pada keliling gitu ya, maksudnya. Oh di sini tuh bener-bener karena isinya orang tua, mungkin jadi mungkin nggak bisa pergi jauh itu, karena nggak bisa pergi jauh jadi pada keliling-keliling gitu teman-teman ya. Seru sih, enak sih gitu kan ngelihatnya. Jadi rame gitu tiap hari tuh, kayak ada suara-suara jualan kayak gitu. Rame sih, tapi orang-orangnya nggak ada, pada pergi ke sawah semua gitu. Apalagi di sini tuh bener-bener kayak di Indonesia banget, orang-orangnya tuh bener-bener petani banget, orang-orang kayak di kampungku banget. Kalau pagi-pagi itu emang bener-bener perginya ke kebun, pergi ke ladang gitu, jadi aku tuh merasa betahnya itu, walaupun nenekku pemarah, nenekku emosian,
nenekku emang orangnya seperti itu. Tapi yang bikin betah di sini itu kalau rumah kayak gini ya, maaf aja ya teman-teman ya, maaf banget, kalau rumah kayak gini itu nggak perlu dibersihin begitu bersih, tinggal nyapu doang gitu, terus nggak ada kerjaan, kebanyakan cuma main handphone beneran. Nah ini berhubung karena ada semut pada keluar, jadi dibongkar, terpaksa dibongkar. Kalau sehari-harinya itu bingung aku tuh ngerjain apa gitu, sampai aku tuh ngomong ke majikan aku tuh di sini ngapain gitu kan, kerjaan nggak ada, nenek nggak mau diurus, kayak nenek itu sarapan pagi dia buat sendiri, obat juga dia sendiri, semuanya sendiri, cuman mandiin doang sama masak, nyapu cuman rumah kayak gini kan teman-teman ya, nggak kayak di kota. Nah senangnya di situ, kerjaannya ringan, kerjaannya tuh sangat ringan sekali gitu. Ya udah gitu, walaupun neneknya emang seperti itu, karena aku juga butuh beradaptasi sama nenek, butuh penyesuaian yang bener-bener gitu, butuh kesabaran juga, siapa tahu nanti nenekku juga akan luluh dengan sendirinya gitu kan. Nah karena waktu kapan hari itu kan nenek tuh kan marah-marah ya kan, aku bikinin video juga. Nah nenek itu marah-marah banget kan sama aku. Nah di situ aku tuh udah mendem sampai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah di sini aku udah 4 bulan. Udah saking keselnya, aku tuh nangis. Nah pas nangis ketahuan sama nenek, terus nenek tuh meluk aku gitu, terus dianya tuh sambil kayak mukulin badan aku gitu, kayak mukul rasa sayang gitu kan, kayak gitu. Terus aku nangis gitu, kayak bersimpu di kakinya orang tua gitu, kayak minta maaf di kakinya nenek itu. Terus aku bilang gini ke nenekku, aku tuh bukan orang baik, aku bilang gitu, aku ngejaga kamu tuh nggak baik. Terus kata nenek, emang kenapa ya, aku bukan orang baik, kataku nek, aku bilang gitu. Terus kata dianya, bukan kamu yang nggak baik, katanya saya yang kalau ngomong itu nggak bener, katanya gitu, karena saya orang tua, kata nenek bilang gitu. Terus kata nenek, apa kamu takut sama saya, katanya. Terus aku jawab, aku nggak takut sama kamu, aku bilang gitu, cuman kalau kamu marah-marah kayak gitu terus ya aku takut juga, aku bilang gitu kan. Neneknya bilang, ya udah kamu, katanya kalau kamu nggak betah, kalau kamu nggak mau di sini ya nggak apa-apa. Aku bilang bukannya aku nggak mau di sini, aku tuh mau di sini gitu, cuman kalau posisinya aku dimarahin terus aku nggak mau, aku bilang gitu. Nah akhirnya setelah kejadian aku nangis dan kejadian aku dipeluk sama nenek, di situ nenek mungkin mulai luluh kali ya, mulai berpikir entah gimana, soalnya aku tuh di sini tuh difitnah terus gitu kan, karena aku tuh di sini tuh difitnah terus teman-teman. Jadi nenek-nenek yang ada di sini, orang-orang yang ada di sini itu semuanya benci sama aku, karena pertama aku datang ke sini difitnah nyuri uang, terus kedua aku difitnah juga nenek dikasih makan sayur basi, dan ketiga masih banyak sebenarnya ketiga gara-gara aku nyuci tiankuo atau penghangat yang serbaguna yang ada di Taiwan itu. Terus keempat dikira aku nggak nawarin makan. Terus pokoknya banyak deh yang nenek itu cerita ke orang-orang bahwa aku tuh nggak baik, orang yang nggak baik gitu. Nah di situ makanya aku tuh mendem semuanya dari berbulan-bulan gitu. Akhirnya aku nggak kependem juga, akhirnya aku nangis gitu. Nangis gitu kan, nangis sendiri, ketahuan sama nenek. Nah teman-teman, itu ceritaku panjang kali lebar, banyak cerita di sini ya, daripada diem kan sambil ngeliatin Laras bekerja. Ya kan, ya yang ngerumpi dikit. Tuh di sini tuh emang bener-bener nggak ada kasurnya teman-teman, itu tuh cuman tikar aja. Di sini tuh cuman pakai tikar. Laras juga tidurnya cuman pakai tikar,
nggak ada kasur di sini itu. Nggak tahu entah kenapa ya nggak ada kasur. Mungkin kalau awal-awal ke Taiwan sedih juga ya ngeliat kayak ginian gitu kan. Pas pergi ke Taiwan orang desa dapetnya di desa ya, jadi klop nyambung gitu. Karena Lara sendiri orang desa bukan orang kota. Tapi kan kalau tidur di kampungku ya pakai kasur, tapi di sini pakai tikar, ya mau gimana lagi, ya namanya ikut orang kan. Namanya ikut orang, jadi nggak bisa semaunya kita gitu, apalagi tidurnya bareng sama nenek gitu kan. Ya udah tinggal kita syukurin, manfaatin waktu yang ada, karena di sini di Taiwan itu udah nggak bisa balik lagi, udah jarang banget TKI masuk ke Taiwan, bukan jarang lagi, bahkan nggak ada gara-gara COVID ini. Ya udah, ini manfaatin waktu dan kita selalu bersyukur, mengucap syukur sama Allah masih diberikan pekerjaan, masih diberikan panjang umur, kesehatan, walaupun ya emang jauh dari keluarga. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, ya pokoknya kita tetap semangat untuk keluarga kita di rumah, karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Banyak banget orang-orang Indonesia pengen pergi ke luar negeri, tapi saat ini ya nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Walaupun banyak yang bikin statement bahwa orang yang kerja jadi TKW itu buruk gitu, sampai ada yang komen di aku juga, hasil kerja aku tuh nggak halal. Di situ aku tuh sedih bangetnya dibilang kayak gitu, katanya ngasih makan orang tua itu nggak halal. Itu sedih sebenarnya, sangat keterlaluan. Mereka itu nggak tahu kerjanya kita di luar negeri itu seperti apa gitu. Ya namanya juga netizen ya. Namanya juga netizen, orang Indonesia dikomentari sama orang Indonesia, lucu. Alah, masa bodoh, aku nggak mikirin itulah. Yang penting aku kerjanya halal, hanya Allah yang tahu kerjaku seperti apa di luar negeri gitu, kerjaku bagaimana gitu, hanya Allah yang tahu. Oke. Terima kasih yang sudah hadir di hariannya Laras. Hari ini bongkar-bongkar kasurnya majikan, tempat tidurnya. Dan di sini tuh emang nggak ada yang namanya kasur, jadi seperti ini tidurnya, seperti ini, hanya digelari tikar aja teman-teman. Karena nggak tahu orang sini tuh nggak tahu, nggak demen apa nggak suka atau gimana sama kasur, jadi cuman pakai tikar aja. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti Laras hari ini. Aduh, ngos-ngosan ini rambut acak adul, bodo amat. Banyak terima kasih yang belum like, comment, and share. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya, bye bye.